Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita dapat melaksanakan solat maghrib secara berjamaah, baik di Masjid Raya Baitur Rahman maupun di masjid-masjid yang lain, juga di musalla dan munasah-munasah yang ada di Aceh ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal baik kita, sehingga amal baik kita makin hari makin bertambah banyak. Amin. Salawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan ajaran agama Islam ini di tengah-tengah umat jahiliyah, di kota Mekah. Mereka menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berhijrah ke Madinah. Rupanya di Madinah ada kaum Yahudi. Mereka tidak senang dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Yathrib, karena orang Yahudi selalu mengadu domba orang-orang Arab yang ada di Madinah. Suku Aus dan suku Khazraj diadu, sehingga mereka sering berperang karena dirayu, karena dibujuk oleh orang-orang Yahudi. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suku Aus dan suku Khazraj dipersatukan. Mereka tidak lagi mendengar rayuan-rayuan orang Yahudi. Mereka tetap berada di bawah bimbingan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini orang Yahudi menyerang orang Palestina, dibunuh anak-anak kecil, dibunuh kaum perempuan, dan dibom rumah-rumah sakit, dihancurkan masjid-masjid. Kalau ada di antara orang kita, orang Islam yang membantu Palestina, berarti dia termasuk orang yang menghancurkan masjid.
menghancurkan rumah-rumah sakit. Mereka tentu melaksanakan pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam selalu berdoa dan kita aminkan, semoga orang Palestina yang dianiaya oleh orang-orang Yahudi dapat mendapatkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dapat kedaulatan di tanah mereka sendiri. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam Sabtu yang lalu kita berhenti di ayat ke-8 dari surat Bani Israel yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum 'udna waj'alna jahannama lil kafirin hasira. Sesudah Allah menceritakan isi dari kitab Taurat bahwa mereka la tufsidunna fil ardi marratain, mereka berbuat onar di muka bumi ini 2 kali. Kali pertama mereka dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan kali kedua lebih berat lagi, orang-orang Yahudi mendapat penyiksaan daripada Allah Subhanahu wa taala sejak mereka di dunia ini. Allah menyuruh Bani Israel yang berpegang pada ajaran Taurat, tapi mereka pada tahun 6014 Masehi, Kisra Barwiz merebut kota Palestina dari tangan bangsa Romawi. Mereka dijajah, penjajah sama penjajah bertengkar, yang satu menang, yaitu Kisra Barwiz. Itu tahun 6014 Masehi. Tahun 2024 Masehi, bangsa Romawi merebut Palestina dari bangsa Persia. Jadi Palestina itu dijajah oleh bangsa Persia dan dijajah pula oleh bangsa Romawi. Kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia bertepatan dengan perang Badar. 624 Masehi, Nabi Muhammad menang dalam perang Badar. Orang Romawi menang atas orang Persia. Maka Nabi Muhammad mendukung secara tidak langsung bangsa Romawi, karena bangsa Romawi itu walaupun mereka mempersekutukan Allah, tapi mereka menganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Namun orang Persia, mereka tidak mendapat dukungan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka menyembah api. Belum ditaklukkan oleh orang kaum muslimin. Negeri Syam jatuh ke tangan kaum muslimin pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Baru mereka bebas hidup, karena Islam memberi kebebasan kepada orang lain, tidak memaksakan orang lain memeluk agama Islam. Ketika orang Islam menguasai sebuah tempat, penduduknya itu non-muslim, tidak beragama Islam, tidak dipaksakan. Kalau kalian mau beribadat, silakan.
Jadi orang Yahudi beribadat bebas setelah Khalifah Umar bin Khattab menguasai kota Palestina. Tetapi hadirin berbahagia, kita harus ingat, sekarang mereka berkhianat lagi. Mereka membunuh orang-orang Palestina dan memaksakan mereka untuk tidak beribadah, menghancurkan masjid tempat ibadah. Mereka rela menghancurkan masjid tempat ibadahnya kaum muslimin. Itulah sebabnya Allah mengatakan, waj'alna jahannama lil kafirina hasira. Kami jadikan neraka jahanam sebagai penjara bagi orang-orang yang kafir, dalam hal ini orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan diberi azab pula di akhirat kelak. Waj'alna jahannama lil kafirina hasira. Ayat ke-8 dari surah Bani Israel. Hadirin berbahagia, berbeda kita umat Islam. Umat Islam berbuat jahat sama dengan umat yang lain, tetapi bertaubat. Maka orang yang bertaubat, dia tidak mendapat siksa di akhirat kelak. Itu bedanya. Sementara orang Yahudi, mereka sekali bertaubat, kemudian kembali lagi kepada apa yang diinginkan mereka. 2 kali, sekali bertaubat, sekali kembali lagi. Wa in udtum udna. Kalau kamu kembali lagi berbuat jahat, kami akan kembali lagi menganiaya kamu di dunia ini. Berbeda dengan orang Islam. Kalau sudah berbuat jahat, kalau dia lepas tidak dihukum, nanti Allah akan menghukum di akhirat kelak. Tetapi kalau dia sudah dihukum dan rela dengan hukum tersebut, insya Allah tidak akan menyiksa orang tersebut, tidak memasukkan orang itu ke dalam neraka jahanam. Sekali peristiwa, seorang perempuan dari kabilah Ghamidi, imra'atun ghamidiyatun, seorang perempuan datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni qad zanaitu." Perempuan itu sesudah berzina, dia melapor kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku, ya Rasul, telah berzina. Wa ana uridu an tutahhirani." Saya ingin engkau membersihkan dosaku. Dia berzina, sudah kawin, jadi hukumannya adalah rajam, dilempar dengan batu sampai mati. Jadi perempuan tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, inni qad zanaitu wa ana uridu an tutahhirani." Ya Rasul, saya telah berzina dan saya ingin engkau bersihkan dosaku. Faqala lahan nabiyyu irji'i. Rasulullah mengatakan, "Saya sudah dengar, tapi pulang saja kamu ke rumahmu." Tidak lama kemudian, summa atathu al-ghad, besok datang lagi. "Ya Rasul, saya sudah berzina. Mudah-mudahan engkau dapat membersihkan dosaku, ya Rasulullah." 3 kali dia ulang-ulang,
Akhirnya dia mengaku, fa wallahi, demi Allah, inni lahubla minaz zina. Perempuan itu berkata, saya sudah mengandung, saya sudah hamil karena berzina itu. Pertama dia tidak bilang dia sudah hamil. Hari pertama, hari kedua, bulan pertama, bulan kedua, akhirnya dia merasa bahwa perutnya itu sudah ada isinya. Dia datang menghadap baginda Rasulullah, fa wallahi inni lahubla minaz zina. Saya sudah hamil karena berzina itu. Faqala laha, Rasulullah bersabda kepada perempuan tadi, irji'i hatta talidi. Kembali lagi kamu ke rumah, nanti datang kalau kamu sudah melahirkan anak zina itu. Falamma waladat ja'at bis-sabiyyi fi yadihi kisratu khubzin. Sesudah dia melahirkan, dia bawa anaknya yang masih kecil itu dengan memegang sepotong roti. Faqalat, ya Nabi Allah, wahai Nabi, hadza fatamtuhu, nyuan Rasulullah kalulha. Jadi dia tidak menetek lagi dengan saya. Dia sudah bisa makan roti, tidak perlu lagi minum susu, kata si wanita tadi. Fa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bis-sabi fadafa'a ila rajulin minal muslimin. Maka anak itu diberikan kepada seseorang dari kaum muslimin yang ada di situ untuk digendong. Wa amara biha, dan disuruh dia, fahafara laha hufratan, maka digalilah lubang untuk dimasukkan perempuan yang telah melahirkan anak tadi. Faja'alat fiha ila sadriha, dia ditanam sampai ke dadanya. Summa amara an-nasa an yarjumuha, Rasulullah baru menyuruh para sahabat untuk merajamnya, melempar orang perempuan yang telah ditanam hingga dadanya. Fata Khalid bin Walid bi hajarin, datanglah Khalid bin Walid. Semua kita tahu Khalid bin Walid, seorang panglima perang jenius, pintar sekali. Hampir dalam perang Uhud kaum muslimin kucar-kacir gara-gara adanya Khalid bin Walid. Ada orang yang mengatakan Nabi telah wafat dalam perang Uhud karena Khalid bin Walid dia menyerang dari belakang. Orang sedang mengumpulkan harta rampasan karena para sahabat Nabi yang disuruh tegak berdiri di atas gunung. Dia lihat orang lain sudah ambil harta rampasan, kami tidak ada harta rampasan. Harta rampasan itu siapa yang ambil, itulah haknya. Nyuk akuan but, gitulah kira-kira. Maka kami pergi mengambil seperti mereka. Khalid bin Walid melihat, ini kesempatan saya menyerang dari belakang. Hampir kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Untung ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi
ketika orang lain melempar seorang perempuan yang telah ditanam tadi sampai dadanya, datanglah Khalid bin Walid, farama ra'saha, dia melempar kepala orang itu, orang perempuan tadi. Fanadha ad-damu ala wajhi Khalid bin Walid fasabbaha. Jadi dilempar kepala orang perempuan itu dan darahnya kepercik ke tubuh Khalid bin Walid. Fasabbaha, maka dia mencercanya, maka dia mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada perempuan tadi. Fasami'an nabiyyu sabbahu, Rasulullah mendengar cercaan Khalid itu kepada perempuan tadi. Faqala, Rasulullah mengajarkan Khalid bin Walid dan mengajarkan para sahabat yang lain, mahlan ya Khalid, hati-hati kamu mengucapkan kata-kata yang tidak pada tempatnya. Begitulah. La tasubbaha, jangan kamu cerca dia. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah, demi jiwa Muhammad berada di tangannya, jiwa Muhammad, jiwa semua makhluk berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad tabat taubatan, perempuan itu telah taubat. Berapa kali datang kepadaku, ya Rasulullah, uridu an tutahhirani, ya Rasulullah, saya ingin engkau membersihkan dosaku. Sekarang dosanya sudah bersih. Fa amara biha, maka disuruh kafankan dia. Fa shalla 'alaiha, maka Rasulullah salat kepada mayat yang tadi dilempar bersama-sama. Wa dufinat, dan dikuburkan. Berarti dia penduduk surga karena dia telah taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Berbeda dengan orang Yahudi tadi. 2 kali mereka buat kesalahan, mereka tidak taubat dari kesalahan tersebut. Inilah bedanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Yahudi laknatullah. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita sampai kepada ayat ke-9 dari surat Bani Israel yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ayat ke-9 dari surat Bani Israel. Sesungguhnya Quran ini menunjuk, memberi hidayah kepada semua umat manusia dengan cara yang terbaik dan memberi berita gembira kepada orang mukmin yang telah beramal saleh bahwa mereka akan mendapat ajran kabira, pahala yang besar di dunia dan di akhirat kelak. Para ahli tafsir memikirkan apa hubungan ayat ke-9 ini dengan cerita Bani Israel sebelumnya. Kita cari, akhirnya mungkin yang saya dapati ini tidak betul semuanya. Orang yang lain lebih pintar dari saya mendapat jawaban yang lebih betul. Jadi ada ayat yang berbunyi sebelumnya, ayat kedua, ayat kedua dari surah Bani Israel yang berbunyi, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Kami telah memberikan kepada Musa Alkitab, Taurat, dan dia menjadi hidayah kepada Bani Israel saja, yang isinya alla tattakhidhu min duni wakila, janganlah mempersekutukan Allah
dengan semua makhluk yang ada di bumi ini. Sekarang, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini yahdi, memberi hidayah. Kalau tadi hudan li Bani Israel, petunjuk khusus kepada Bani Israel. Taurat itu kitab yang mengandung hidayah hanya kepada Bani Israel. Sementara Al-Quran yahdi, tidak diberitahukan kepada siapa memberi hidayah. Berarti Quran itu memberikan hidayah kepada semua makhluk yang ada di bumi ini. Itulah kira-kira hubungan ayat ke-9 dengan cerita Bani Israel yang sudah kita ceritakan dalam dua kali pertemuan. Inna hadzal Quran ini dia belum turun 30 juz, tapi sebahagian Al-Quran bisa dikatakan Al-Quran. Tidak baru kita katakan Al-Quran kalau sudah 30 juz. Itu betul, tapi sebahagian Al-Quran juga inna hadzal Quran, seperti surat Fatihah misalnya, surat Baqarah misalnya. Inna hadzal Quran, sesungguhnya Quran ini memberikan hidayah kepada seluruh umat yang ada di atas bumi ini. Jadi penafsir mengatakan sebahagian Al-Quran itu juga Quran, seperti firman Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, janganlah kamu gerak lidahmu untuk membaca Quran cepat-cepat. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kami akan mengumpulkan Quran itu dalam dadamu, baru kamu akan nanti membacanya dengan baik. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, apabila kami membaca, ikutilah bacaan kami. Padahal ayat itu belum Quran seluruhnya. Jadi itu alasan para ahli tafsir mengatakan sebahagian Al-Quran sudah disebut juga Quran seperti 30 juz. Kemudian lillati hiya aqwam, dengan cara yang paling baik, dan isi Al-Quran adalah yang terbaik untuk kita ikuti sekarang ini. Misalnya, firman Allah yang berbunyi, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka yang apabila berinfak lam yusrifu, tidak menginfak seluruhnya, walam yaqturu, tidak kikir. Jadi waktu mereka ada uang itu tidak diinfak seluruhnya untuk orang lain, untuk dia tidak ada, dan tidak dia kikir untuk orang lain, tidak dipikirkan untuk dia sendiri. Wa kana baina dzalika qawama. Al-Quran mengatakan berinfak sesuai dengan kebutuhan. Kalau kamu sedang sakit, uang itu jangan banyak kamu infak orang lain, karena kamu perlu uang untuk berobat misalnya. Ajaran Islam itu terbaik karena ada orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Tuhan. Itu orang komunis, ateis.
Tidak ada Tuhan. Kalau yang tidak kita bisa lihat, kita raba, tidak ada itu. Kemudian ada orang yang percaya kepada banyak Tuhan. Ada Tuhan ini, tugasnya ini, Tuhan itu, tugasnya itu, Tuhan ini, Tuhan macam-macam. Al-Quran mengambil jalan tengah. Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu esa. Itu bedanya. Jadi bukan tidak mengakui Tuhan sama sekali, tidak betul juga. Atau bukan mengatakan semua itu Tuhan, tidak betul juga. Kalau banyak Tuhan, Tuhan hari ini mau terbitkan matahari, sementara Tuhan yang satu lagi mengatakan jangan terbit. Bagaimana matahari? Apa terbit atau tidak terbit? Kan begitulah. Oleh sebab itu agama Islam mengambil jalan tengah. Tuhan itu ada, tapi dia esa. Dialah yang mengatur apa yang ada di bumi ini. Jadi dalam agama Islam, wa yahdi, memberikan hidayah lillati hiya aqwam fi nizamil hukmi, dalam sistem pemerintahan menurut ajaran Islam terbaik. Tidak mau pakai uang, tidak mau sogok, tidak mau. Yang paling baik itulah yang akan kita ikuti bersama. Wa nizamul mal, sistem mendapatkan uang, tidak boleh kita mendapatkan uang dengan cara riba. Nizamul ijtima', sistem kemasyarakatan. Kita yang bodoh harus menghormati orang yang pintar. Kita yang masih muda harus menghormati mereka yang lebih tua. Begitulah peraturan yang ada. Misalnya, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti Allah punya tangan, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Tapi Al-Quran memberi kata putus, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu tidak sama, walaupun punya tangan, tangannya tidak sama dengan tangan kita. Wa huwas sami'ul basir, dia mendengar dan melihat. Penglihatannya, pendengarannya tidak sama dengan pendengaran makhluk. Itulah aqwam, yahdi lillati hiya aqwam. Dia menunjuk, memberi hidayah kepada orang dengan cara-cara yang terbaik pada zaman sekarang ini. Inilah yang dapat kita sampaikan. Waktu sudah hampir dekat dengan salat Isya. Mudah-mudahan kita tetap dalam ajaran agama Islam agar kita berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.